ketidakdisiplinan pemain senior sehingga yang tadinya berprestasi jadi turun, yang tadinya di U19, U17 bagus banget kok di senior menurun. Semenjak tahu duit, semenjak iklan ya kan. Sosis itu. Siapa itu? Iklan sosis biasanya. Siapa lah itu dia. Kang Bojan ini berarti berhasil meracik pemain mega bintang ini gitu. Makanya yang tadi gue bilang ketika di Asia Persib Bandung berkibar, itulah keputusan Erick Thohir harusnya untuk ngambil Kang Bojan ini menjadi pelatih timnas. Udah itu udah paling benar udah itu. Kluivert juga punya filosofi dong. Tidak punya. Orang babak pertama 4-2-3-1 terus babak kedua jadi 4-4-2. Ya kan ganti taktik boleh dong, ganti formasi. Boleh, tapi mohon maaf bukan Xabi Alonso, Bos. Ya harus paham juga sepak bola Indonesia, di mana sekarang Liga Indonesia ada aturan 11 pemain asing. Bang Kemal ngelihatnya gimana nih? Aturan apa? Liga Indonesia? Iya, 11 pemain asing. Nggak ada masalah sih selama itu. Gue tuh pernah, jadi ini Panji yang ngasih tahu, dan Panji ini dapat dari Tom Lembong, Panji Pragiwaksono, yang baru kena kasus. Panji Pragiwaksono. Terus habis itu dia beliau ini dikasih tahu sama Tom Lembong. Intinya gue lupa ingat sih, soalnya saking banyak ke podcast ya, jadi gue lupa. Intinya ada Tom Lembong tuh bilang bahwa apa adalah takdir gitu. Gue lupa, ntar gue cek dulu ya supaya gue nggak salah ya. Jadi nasib adalah takdir kalau nggak salah ya. Jadi nggak ada sinyal lagi gue. Intinya adalah bentar ya. Gak apa-apa kan bisa di-cut editor ya. Gak apa-apa, aman. Gue cari dulu biar gak salah nih. Maksudnya biar ini bagus nih soal kata-katanya. Berarti Bang Kemal nih gak masalah kalau Liga 1 tuh bukan Liga 1, Super League ya? Iya, Super League ada 11. Emang kalau kalian berdua bermasalah dengan itu? Kalau pendapat kalian berdua deh. Satu-satu. Kalau aku sih kurangin lah. Kurangin, alasannya kenapa mengurangi itu? Jadi nggak ada kesempatan buat itu. Buat pemain lokal ya. Nih kata-katanya Panji dari Tom Lembong ya. Budaya adalah takdir. Itu kenapa sepak bola kita tuh nggak maju-maju, karena budaya pemain timnas lokal kita beda sama pemain diaspora atau pemain asing. Nah, budaya adalah takdir. Jadi intinya adalah kita tuh sebelumnya tidak pernah memimpikan bisa tembus Piala Dunia kan. Nggak pernah ada mimpi itu sama sekali. Kita selalu fokusnya AFF, Piala Asia paling tinggi lah gitu. Kita nggak pernah kepikiran sama sekali ternyata kesempatan tembus Piala Dunia itu ada. Dan ironinya adalah kesempatan itu muncul ketika pemain diaspora ini pada datang kan. Berarti ada budaya yang dirubah. Mungkin pemain diaspora ini ngerasa bahwa kok lu jam 2 masih main Mobile Legends sih gitu. Harusnya kan tidur. Kok lu jam 2 masih makan mie instan, harusnya kan sudah enggak. Kok lu subuh belum bangun sih gitu. Harusnya kan udah lari pagi gitu. Nah, itu tuh kebudayaan yang kita even kemarin gua interview salah satu legendnya One Pride MMA. Dia bilang adalah dia jago juara di Indonesia dan hidupnya tuh hancur banget, Bang Suwardi namanya. Harusnya dibilang dia ngerokok, dia begadang gitu-gitu. Tapi dia bisa juara terus di Indonesia. Karena memang kalau di Indonesia ya udah segitu-segitu aja kapasitasnya gitu. Bukannya gue merendahkan ininya, tapi itu adalah fakta nyata bahwa pemain kita tuh kedisiplinannya kurang. Gitu, disiplinnya kurang. Nah, ketika pemain diaspora ini datang, mungkin ada shock factor yang kayak kok gini sih kebudayaannya gitu. Even Nyoman Paul, tau Nyoman Paul kan penyanyi kan? Kan dia di Swedia tuh main bola kan. Sekarang dia sempat mau masuk Liga 1 lagi tuh, sempat ditawarin. Itu aja dia pas latihan di sini main di Liga 1 dia ada ngerasa bahwa segitu besarnya perbedaan kebudayaan, culture-nya, kedisiplinannya pemain Indonesia liga lokal dengan liga luar gitu. Dan itu nyata banget, kenyataan gitu. Makanya pemain asing datang ke Indonesia yang kita harapkan adalah ngebawa sesuatu yang positif itu, kebiasaan yang positif bahwa lu harus bersaing sama kita. Kita disiplinnya beda sama lu pemain lokal nih. Kita disiplin banget. Kalau lu mau ngejar level kita, ya lu disiplinnya harus kayak kita. Harus mirip. Berarti secara nggak langsung dia ngebawa sesuatu yang positif untuk pemain lokal supaya ngejar levelnya pemain-pemain asing ini. Kedisiplinannya kita terutama. Transfer ilmu ya. Transfer ilmu. Nanti ketika transfer ilmu itu sudah akhirnya keluar lagi nama-nama berprestasi kayak Beckham, Yakob Sayuri, Yance, Egy Maulana, Marcelino. Baru nanti pemain-pemain ini menelurkan lagi ke junior-junior yang lokal juga. Dulu gue dulu kayak lu hidupnya. Abang-abangan ini ya, abang-abangan. Maksudnya kayak ngasih tahu. Dulu gue gak disiplin kayak lu, tidur jam 11, masih nongkrong, kadang-kadang clubbing misalkan gitu ya, party. Mungkin gue main Instagram berlebihan, follow cewek-cewek misalkan gitu misalkan. Siapa sih itu yang follow? Ya siapa sih yang follow cewek sih? Siapa sih yang DM cewek? Ya tapi intinya adalah kedisiplinan itu mungkin dia bisa menelurkan ke adik-adik yang lokal juga karena diajarin sama pemain asing ini. Itu kan harapan kita.
Makanya 11 pemain asing itu supaya ngebawa budaya adalah takdir itu. Gitu. Kalau dari gue sih setuju sama itu ya. Supaya merubah iya, kebiasaan yang buruk gitu. Iya, maksudnya kan kebiasaan buruk itu kan kita ada berita-beritanya juga kan kemarin kan soal ketidakdisiplinan pemain senior sehingga yang tadinya berprestasi jadi turun, yang tadinya di U19, U17 bagus banget kok di senior menurun semenjak tahu duit, semenjak iklan ya kan. Sosis. Siapa itu? Iklan dia? sosis biasanya. Siapa lah itu dia? Yang jelas Iya kan? bukan. Biasanya kalau udah iklan sosis kan langsung turun itu Iya, biasanya, maksudnya kan? iya kan gitu. Nah, itu mah udah supporter udah sama-sama tahu lah gitu. Ya itu gua kalau apapun demi kebaikan sepak bola Indonesia gua oke gitu. Karena gua kan ngefans sudah dari lama gitu. Intinya seperti itu. Dan salah satu klub yang dekat banget dengan Bang Kemal adalah Borneo FC, Kalimantan Timur ya. Iya benar, Samarinda. Samarinda. Ya. Pride nih. Persisam Putra dari Pusam, namanya dulu Pusam Putra Samarinda, berubah jadi Persisam Putra Samarinda. Terus habis itu pas Persisam gue pindah Jakarta, masuk IKJ. Nah gue udah nggak ngikutin Liga 1 lagi tuh. Sempat berubah-berubah. Soal Bali United tuh aja gue nggak ngikutin tuh. Bali United, terus sampai akhirnya sekarang jadi Borneo FC lah gitu. Tapi gimana sekarang ngelihat Borneo FC sempurna banget nih di Super League. 9 kemenangan beruntun ya? Iya. 9 ya? Si siapa pelatihnya itu dari pelatih Persita kan? Sebenarnya kan gua nggak ngikutin, jadi kalau misalkan ada salah-salah ini ya. Borneo FC ini sebenarnya tren ini sudah pernah dilakukan di tahun 2023, 2024 di mana juara reguler tapi belangsak di championship kan. Yang juara Persib ujung-ujungnya. Persib dan dikalahin sama Madura United. Nah, PR-nya waktu itu Borneo FC adalah memang jaga konsistensi. Padahal di regular season dia itu cuma kalah 1 kali sebelum habis itu kalah 4 kali beruntun sama Kalau nggak salah Arema, Persib, Madura, sama Dewa United tuh kalah 4 kali tuh. Nah sebenarnya sudah pernah melakukan tren yang sama. Dan kelebihannya Borneo FC ini, gue nggak tahu kenapa tim scoutingnya itu bagus banget. Jadi pemain asing yang tadinya grade-nya tuh cuma B aja, biasa aja. Bahkan kayak si bukan Coutinho, siapa sih sekarang strikernya tuh? Vinicius. Vinicius itu tadinya sempat latihan sama Persib itu. Di 2020, 2021 apa pernah latihan sama satu lagi pemain asingnya Persib namanya siapa gue lupa. Yang keterima satu pemain itu. Jadi si apa Coutinho ya apa itu. Benerin aja guys siapa antara Coutinho. Ada kan dua penyerang baru kan. Yeah. Coutinho sama si Vinicius itu. Sekarang diambil sama Borneo FC malah gacor. Satunya 4 gol, satunya 3 gol. Artinya apa? Tim scouting dan tim kepelatihannya si siapa Borneo ini bagus untuk merubah pemain asing yang tadi grade-nya cuma B jadi bersinar banget gitu. Makanya di 2023 sebenarnya mereka sudah melakukan hal yang sama, cuma sayangnya di 2024 dia finish di posisi 5. Makanya dipecat semua tuh kan. Sama pemain asingnya dibuang semua. Bukan dibuang sih bahasanya. Udah dibubarin dulu lah gitu. Ya itulah kayak PSSI kan emang segitu dulu baru dirombak. Oh iya, dibubarin dulu PSSI-nya. Iya, baru. Iya. Ini kenapa jadi ada percobaan revolusi sih? Iya, Pak. Ada tiba-tiba mau ada ini ya, kudeta. Enggak bercanda lah itu. Nah, tapi intinya adalah gitu. Nah, si pemain-pemain sekarang ini ada Douglas Coutinho, Vinicius sama Join Felipe Villa tuh yang paling gacor kan. Villa. Yang udah 2 gol 4 assist kalau nggak salah, 5 assist gitu. Nah dari situ tuh permainan ini plus pelatih dari Persita Tangerang ini kan tadinya kan finish di 11 sama Persita. Pokoknya nggak bagus-bagus amat lah. Iya. Tapi di tangannya Borneo FC jadi bagus kan. Emang Borneo FC tuh entah kenapa manajemennya bagus. Manajemennya bagus. Pak Nabil Hussein. Ya, Nabil Hussein. Respect Pak Nabil Hussein. Respect. Mantap memang keren ya Nabil Hussein keren. Iya makanya gue putra asli Samarinda kan, makanya setiap kali ke podcast selalu kalau dulu ada podcast Banjarmasin gitu pakai bahasa Banjar, gue selalu bilang Pak Nabil respect, mohon diundang Pak Nabil, selalu gitu. Tapi lu bisa bahasa Banjar nggak lu? Bisa bahasa Banjar, hatam. Ya kan besar di sana. Fabio Lefundes pelatihnya. Lefundes ya dari Persita Tangerang ya benar. Nah itu kan Madura. Iya, itu Persita Tangerang kan ya udah gitu. Ya itu sih kalau Borneo FC mah karena tren ini udah pernah dilakukan, cuma ya PR-nya konsistensi aja sih sebenarnya. Dan kayaknya bakal bersaing ketat dengan Persib Bandung sampai akhir musim masih sama Persib kan peringkat 4 sekarang kan masih kan. Iya. Peringkat sekarang siapa aja sih? 1-2-nya. Oh nih, Borneo, Malut ya, Maluku Utara. Terus habis itu Persija masih sama Persib kan. Nah iya masih dari 4 nama ini ya masih itu aja sih kayaknya akan bersaing ya. Nggak tahu Dewa United masih 10 nih. Dewa United masih agak kurang begitu baik. Iya 13 masih di 13 tuh gitu. Jadi masih itulah kurang lebih Borneo FC. Kalau di klub Liga 1 nih selain Borneo yang menurut Bang Kemal oke saat ini siapa?
Persib masih oke termasuk. Itu Malut juga, gua nggak terlalu mantau sih, tapi kan katanya lagi bagus-bagusnya juga ya Malut ya. Si Tapi Malut. tunggu dulu, ini Maluku ini bukan karena gubernurnya yang Sherly Coanda kan makanya bagus kan? Kalau sama dia jadi politik kalau sama dia. Bukan. Bukan ya? Untuk ini. Kayaknya bukan. Bukan ya? Jangan begitu. Ini netizen bisa ini ya, bisa kasih ini ya, kasih apa namanya, kasih... Enggak, Maluku bagus karena pemainnya oke. Oh, bukan karena Iya. gubernurnya Sherly Ya, Coanda. mungkin Bukan. juga mungkin Mungkin ya. juga ada pengaruhnya, juga tapi ada. kalau pemain lagi gacor-gacor Karena ada itu. Yakob Sayuri kan. Yakob Sayuri. Ini kenapa harus gue yang sapuin sih nih? Iya, emang harus begitu. Malut mah gacor lagi Gacor, Malut ya, United. Terus masih Persija juga. Gue 4 besar ini gue ngerasa baru, apalagi tadi kita ngomongin pelatihnya Persija juga kan, yang dimana siapa si Sosa Mauricio itu Sosa. kan itu juga bagus gitu. Makanya itu kan salah satu keinginan gue juga dia melatih timnas kita kan. Nama di list gue tuh pelatih Persib, pelatih Persija. Tadi si pelatih Dewa United sebenarnya sama Bernardo Tavares iya, itu. mantan PSM. Ya itu, nama itu. Bahkan gue tidak memasukkan nama pelatihnya Borneo FC karena memang secara prestasi sebenarnya nggak oke-oke banget di beberapa musim terakhir. Masih gitu. belum terbukti lah ya. Belum terbukti. Di sini aja tiba-tiba gacor nih musim ini. Itu juga gue kaget itu dia gacor. Gitu. Nah, ini Persib Bandung selain di Super League, ini mungkin agak cepat ya. Di Asia nih, gimana melihatnya Bang Kemal? Karena udah berapa tahun kita di Asia tuh jelek banget hasilnya. Akhirnya Persib muncul nih. Harusnya Persib ini bisa sih. Maksudnya kan dia udah menang berapa kali tuh. Persib tuh Udah by the time kita syuting ini udah 3 game. Per kita syuting ini kan sebenarnya baru menang lawan Selangor kan, Iya. 2-0. Wah itu kan keren banget tuh. Makanya maksudnya mental juara back to back itu dibawa ke Asia itu sesuatu yang positif ya. Plus sekarang pemainnya lebih gacor lagi kan. Pemainnya kan sekarang, Ada Tom ya Allah itu pemain. Eliano Reinders. Ada Eliano. Ya. Ini pemain mega bintang lah maksud gua. Wah, gua ngeliat skuadnya Persib Bandung tuh mewahnya nggak karu-karuan gitu. Jadi harapan kita emang di Piala Asia besar dan potensi itu ada dengan Bojan tadi pelatih Kroasia ini, terus habis itu dengan pemain yang sudah kompak sebelumnya ditambah pemain mega bintang yang mulai sudah kompak, itu kan sesuatu yang positif. Berarti si Pak Bojan karena orang Indonesia. Kang Bojan. Kang Bojan. Kang Bojan ini berarti berhasil meracik pemain mega bintang ini gitu. Makanya yang tadi gue bilang ketika di Asia Persib Bandung berkibar, itulah keputusan Erick Thohir harusnya untuk ngambil Kang Bojan ini menjadi pelatih timnas. Udah itu udah paling bener udah itu. Statement ya. Udah iya itu udah paling bener. Kang Bojan ya. Iya makanya mungkin di hold tuh karena nunggu hasil Asia ini dulu kali pasti. Mungkin kan dia bilang masih di hold sampai sekarang. Mungkin. Nah, iya mungkin aja nunggu Bojan ini Kang Bojan ini. Gue sih respect kalau Kang Bojan jadi pelatih kita. Kalau Kang Bojan Hodak respect ya? Kalau Ruben Amorim respect nggak nih di MU nih? Respect lagi lah. Amorim mah. Nah kita kan memang butuh pelatih yang kayak Amorim. Yang tidak mau merubah resepnya dia. Gue maunya begini aja. Pokoknya terserah pemainnya siapa. Pokoknya gue 3 back apa pokoknya gitu terus. Pokoknya formasinya nggak mau dirubah-rubah. Nah harusnya kan pelatih kayak gitu kan. Punya filosofi sendiri yang tidak bisa dirubah. Luis Milla punya filosofi itu. STY punya filosofi itu yang dia tidak bisa merubah formasi dia. Pokoknya saklek di situ aja. Dengan 4-2-3-1 kalau nggak salah Luis Milla. Terus habis itu dengan 3 backnya ini. Bahkan 5 kadang-kadang 5 back kan. Main pragmatis soalnya kan. Punya Patrick Kluivert. Kluivert juga punya filosofi dong. Tidak punya. orang babak pertama 4-2-3-1 terus babak kedua jadi 4-4-2. Ya kan ganti taktik boleh dong, ganti formasi. Boleh, tapi mohon maaf bukan Xabi Alonso, Bos. Mohon maaf, Bos. Kalau Xabi Alonso gue percaya, Bos. Kalau Patrick Kluivert mohon maaf nih gitu. Jangan asal ganti-ganti aja. Kok lu bisa rubah-rubah lagi pemain timnas mah jangan banyak perubahan kalau timnas tuh udah harus punya formasi langganan ini udah kita kunci. Baru pemain yang kita cari, yang kita scouting untuk mengisi timnas sesuai dengan formasi kita. Misalkan kita 4-2-3-1, udah kita kunci. Ya kita cari 4 back ini siapa yang paling bagus di klub mana yang kita panggil nih mengisi itu. Bukan tiba-tiba, si ini gacor. Oh gacor ya? Oh tapi dia main 3 back. Oh iya kita timnas kita ganti 3 back. Masa begitu timnas? Aneh banget. Kalau klub mah nggak apa-apa. Real Madrid memang butuh menyesuaikan pemainnya lagi ada siapa, ada Trent Alexander-Arnold, ada siapa, boleh menyesuaikan. Klub bebas gitu. Kalau timnas mah nggak bisa. Kayak benci banget nih sama Kluivert nih. Bukan cuma gua. Semua supporter semua benci sama dia gitu. Karena dia yang menggagalkan kita lolos Piala Dunia, gila. Kan yang milih kan bukan yang
Ya siapapun yang memilih itu. Pilih dia. Ya Pak Erik juga lah, nggak lagi kan. Makanya ada Pak Erik Thohir out juga lah gitu. Tapi kita masih dukung ya, Erick Thohir ya. Masih lah. Gue masih ngasih kesempatan untuk Pak Erik. Tapi kalau nanti setelah pemecatan Patrick Kluivert ini penggantiannya juga blunder, itu baru kita bisa Ngomong yang lain ya. out bisa. Tapi kalau ini masih ngasih.